Bagaimana cara kita membuat kompos, bagaimana cara kita membuat pakan ternak di dalam satu rumah tangga. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola limbah di dalam rumah tangga. Karena apa? Limbah rumah tangga itu adalah mempunyai nilai yang begitu besar, terutama yang selama ini kita lakukan. Ketika kita memasak nasi, kita mencuci beras dengan air, dan biasanya airnya hanya terbuang. Dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sampah-sampah organik yang kita makan, sampah-sampah yang kita masak, biasanya juga cuma kita buang dan itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana kita bisa mengolah limbah rumah tangga untuk menghasilkan sesuatu? Kita harus mulai limbahnya kita atur terlebih dahulu. Kita menyediakan satu tempat seperti ini dan kita membuang semua limbah organik yang ada di rumah kita kumpulkan menjadi satu. Yang membuat ini terjadi proses fermentasi adalah ketika ada air beras di dalamnya. Air beras sangat bagus dalam pertumbuhan bakteri dan dia akan mengurai makanan untuk menjadi asam. Dalam kondisi asam, seluruh enzim, seluruh vitamin akan terurai tetapi tidak terjadi pembusukan. Pembusukan akan terjadi kalau tidak ada air beras. Karena itu betapa pentingnya air beras di dalam proses pembuatan pakan ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita menambah setiap hari sampai ini menjadi penuh. Setelah ini penuh, baru kita akan mulai pisahkan. Yang air, yang padat untuk bisa pakan ayam, bisa untuk pakan ikan, bisa untuk pakan kambing. Dan ini sangat berharga dengan nilai yang sangat luar biasa ketika kita mengolahnya lebih lanjut. Jadi langkahnya setelah kita kumpulkan, yang kita harus lakukan adalah kita saring. Jadi kita pisahkan yang air dengan yang padat. Untuk yang berbahan plastik, berbahan kertas kita sisihkan karena dia tidak akan terurai di sini. Di dalamnya ada sayur, ada kulit pisang, ada sisa nasi, ada lemak, dan semua mempunyai nilai gizi yang ketika dijadikan satu ini adalah makanan ternak yang lengkap. Yang menjadi masalah adalah biasanya rata-rata kita hanya memberikan atau membuang ini kepada ternak kita. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada proses fermentasi di dalamnya. Tetapi ketika proses fermentasi terjadi, maka semuanya akan mencapai hasil yang maksimal. Dan air yang kita buang seperti ini, dia akan menjadi pupuk yang sangat bagus. Di tahap berikutnya kita akan mengolah airnya menjadi pupuk organik cair dan akan bernilai luar biasa. Bahkan dalam penelitian kami melihat bahwa ketika kita mengolah limbah rumah tangga seperti ini, nilainya jauh lebih mahal dibanding dengan apa yang kita makan. Jadi itulah keseimbangan alam yang Tuhan beri dan itulah keadilan Tuhan. Apa yang masuk itu sama dengan apa yang keluar. Ketika kita punya limbah rumah tangga, sistem integrated farming sudah bisa dilakukan. Minimal dengan ayam yang sedikit, minimal dengan bebek yang sedikit, atau dengan ikan yang sedikit, ataupun kalaupun kita tidak punya semua ternak, kita bisa pelihara cacing yang sedikit. Dan kita punya pabrik pupuk, dan kita punya pabrik untuk pakan. Semuanya bisa kita lakukan dengan limbah yang ada. Di beberapa daerah kita menyebutnya sebagai emas hitam, sebagai pupuk yang sangat mahal dan sangat bernilai dari sampah. Ciri khas fermentasi terjadi adalah sampah ini tidak berbau busuk, tapi dia berbau asam. Itu adalah salah satu ciri utamanya. Dia tidak berbau busuk, tapi berbau asam. Jikalau sampah ini berbau busuk, berarti air cucian beras di dalamnya itu kurang. Apa yang harus dilakukan ketika air cucian beras di dalamnya itu kurang? Kita bisa menambahkan gula. Setelah kita pisahkan antara limbah cair dengan limbah padat, hal yang kita lakukan berikutnya adalah memisahkan dari limbah padat untuk kita proses selanjutnya. Dari limbah padat ini kita bisa pisahkan untuk pakan ikan, kita bisa pisahkan untuk pakan kambing, kita bisa pisahkan untuk pakan bebek dan pakan ayam. Karena apa? Kalau kita tidak pisahkan, maka ini akan hanya menjadi sampah. Tetapi ketika kita mengusahakannya dengan baik, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi kita pisahkan seperti ini, yang halus kita pakai untuk pakan ayam, pakan bebek, kemudian yang kasar kita pisahkan lagi untuk pakan kambing dan pakan ikan. Untuk yang mengandung tulang dan sebagainya kita bisa olah untuk jadi kompos. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali dari limbah rumah tangga kita.
Setelah kita pisahkan mana yang bisa untuk kita pakai untuk pakan kambing, pakan ayam, dan pakan bebek, yang harus kita siapkan berikutnya adalah kita campur dengan ampas tahu. Jadi kita memisahkan ini tujuannya apa? Jadi sebenarnya di dalam sampah ini dia banyak mengandung enzim, dia banyak mengandung probiotik, dan dia banyak mengandung vitamin di sana. Ketika ayam kita beri makan seperti ini, maka ayam itu akan menjadi sehat dan dia tidak akan mudah sakit. Jadi kalau kita tidak menggunakan pakan yang fermentasi, resiko terkena penyakit akan sangat tinggi. Berapa dosis ideal untuk kita menggunakan pakan ini? Kalau ada ampas tahu, kita bisa gunakan ampas tahu sebagai sumber karbohidrat. Kita juga bisa gunakan dedak padi. Dedak padi kita pilih karena dedak padi adalah bahan yang paling murah dan ini bisa mengembangkan bakteri lebih baik. Seandainya tidak ada dedak padi, kita bisa menggunakan tapioka atau singkong sekalipun. Dan ini kita campur sampai kondisinya menjadi agak kering. Setelah itu kita biarkan 1 malam untuk kita fermentasi, besok pagi baru boleh dikasihkan ke ternak kita. Setelah kita campur dengan dedak padi, atau kalau ada karbohidrat, bisa tapioka, bisa ampas tahu, bisa terserah bahannya, bahan kering. Kemudian kita masukkan di dalam satu ember, kita proses fermentasi selama 24 jam dalam kondisi anaerob, tertutup rapat. Sehingga yang terjadi, maka terjadi proses pembentukan gula di sana. Gula adalah sumber energi bagi ternak dan gula akan dirubah menjadi protein bagi ternak-ternak unggas ataupun bebek, ayam, burung, itu menjadi sumber energi dan dia menjadi sumber protein yang luar biasa. Kemudian ketika terjadi proses fermentasi, di sana juga timbul enzim, di sana juga ada timbul vitamin, di sana juga akan timbul antibodi dan itu akan menjaga kesehatan dari ternak. Nah, ketika kita mau memodifikasi, kita membuat sesuatu yang berbeda dengan membuat rasa tertentu, kita bisa campurkan bahan tertentu di sini. Seandainya kita ingin ternak kita berasa bumbu, maka kita bisa campurkan di sini dengan bahan-bahan yang mengandung bumbu. Seperti ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada daun jeruk nipis, kita bisa pakai di sini. Dan ini akan mempengaruhi di dalam metabolisme ternak itu sendiri. Kita tutup selama 24 jam dalam kondisi anaerob, tidak ada udara. Jadi kalau untuk ayam, untuk burung, untuk kelinci, kita bisa campurkan macam-macam dan ciri utamanya satu, dia berbau harum. Berbeda sekali dengan ketika ini bukan sampah lagi, tapi ini adalah pakan. Dan dia sangat berbau harum. Jadi seperti pakan fermentasi, seperti itu. Dengan kandungan gizi yang luar biasa sempurna. Untuk limbah yang halus kita pakai untuk pakan ayam dan pakan ikan. Untuk limbah yang kasar, yang isi daun, isi rumput, isi tulang, kita pisahkan dulu. Yang tidak bisa dimakan kambing kita pisahkan lebih dahulu. Kemudian yang bisa untuk dimakan kambing kita fermentasi untuk pakan kambing. Ini adalah cara pembuatan silase. Silase adalah satu pakan kambing yang kita buat dengan daya simpan yang sangat lama. Kita bisa menyimpan sampai bertahun-tahun, kemudian kita bisa menghasilkan pakan yang berkualitas tinggi untuk kambing. Dan ini akan sangat membantu di dalam pertumbuhan dan kesehatan kambing. Jadi kambing tidak akan berbau, kotorannya tidak berbau, dan akan pertumbuhannya sangat cepat dengan menggunakan pakan ini. Prosesnya sama dengan cara pembuatan pakan ayam, yaitu kita campur dengan dedak, cuma dicampur dengan gula. Kenapa kita tambahkan gula? Karena seluruh ruminansia senang dengan manis. Jadi dia senang dengan rasa manis, karena itu kita tambahkan gula. Kalau tidak ada gula, kita bisa menggunakan tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu, kita menggunakan ampas kecap. Yang kita gunakan saat ini adalah ampas kecap. Oke. Setelah kita campur dengan ampas dan kita campur dengan dedak padi, kita masukkan dalam timba, kita tutup rapat dalam waktu minimal 24 jam dan kita bisa simpan dalam waktu yang lama. Ciri khas utamanya dia akan berbau harum dan berbau alkohol. Sehingga sangat bagus. Sama dengan sapi di Jepang yang menggunakan sake untuk minumnya. Ini kambing, sapi juga bisa menggunakan pakan ini dengan kualitas daging yang sama dengan sapi Jepang.
Pakan ini kita akan pakai untuk kambing sebagai suplemen dan minimal kita berikan 1 ons atau 100 gram per ekor per hari. Tetapi jika kondisi pembuatannya kita punya bahan baku yang cukup, kita punya limbah yang cukup, kita bisa sepanjang hari hanya makan ini saja. Tetapi jika jumlahnya terbatas, kita pakai 100 gram per hari, kita tambahkan rumput dengan satu catatan. Rumputnya harus kita layukan atau rumput itu sudah tua. Kemudian yang paling penting dalam pemeliharaan kambing, kita memberikan jam-jam tertentu. Nanti kita akan belajar bagaimana aplikasi pemberian pakan kambing. Setelah pakan kita fermentasi selama 24 jam, yang harus kita lakukan, kita memberikannya kepada kambing dengan jam-jam tertentu. Jam berapa paling baik untuk pemberian pakan konsentrat? Pakan konsentrat, kita nyebutnya pakan ini sebagai pakan konsentrat, dan kita berikan pada pagi hari. Jam 7 sampai jam 8 pagi kita berikan pakan konsentrat, jam 9 pagi kita berikan rumput. Kemudian nanti sore setelah jam 4 sore kita berikan ulang pakan konsentrat, setelah jam 6 sore kita kasihkan lagi pakan rumput. Ini menjadi kebiasaan bagi kambing. Jadi seperti ini dia akan sangat suka. Setelah dia memakan konsentrat, walaupun dia kenyang, kambing akan tetap memakan hijauan karena dia butuh serat. Hijauan ini selain sebagai sumber makanan bagi dia juga membutuhkan serat dan itu akan sangat bagus untuk kesehatannya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar banyak dari kambing tentang cara hidupnya dia dan cara makannya. Dan mereka memilih cara makan yang sehat untuk semuanya. Kambing juga memerlukan minum. Ketika dahulu kita menggunakan minum ad libitum, artinya sepanjang hari kita kasih minum, ternyata hal itu tidak efektif. Karena dia hanya makan minum tanpa menghasilkan pertumbuhan yang bagus. Karena itu kita merubah caranya dengan 1 hari 1 kali minum pada tengah hari. Jadi pada waktu siang hari kita beri minum yang cukup. Jadi semuanya minum cuma 1 hari 1 kali dengan alasan ketika dia cukup minum dan tidak terlalu banyak minum, karena dia adalah binatang yang memamah biak sehingga dia mengolah makanannya dengan baik. Jadi proses memamah biak itu jauh lebih bagus. Tetapi kalau kita memberikan minum sepanjang hari, kita akan terlalu banyak makanan yang dia buang. Seperti juga pada manusia, kalau kita setelah makan, kemudian kita minum, maka makanan itu tidak akan tercerna dengan sempurna karena proses pembuangan akan jauh lebih cepat. Sehingga kita akan membuang makanan. Dan untuk ternak ini sangat tidak efisien. Karena itu kita menggunakan 1 hari 1 kali pada waktu dia tidak makan. Jadi jam makannya dia adalah jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10 dia makan rumput. Kemudian tengah hari kita kasih dia cuma minum, baru jam 4 sore kita kasih konsentrat, dan sore kita kasih makan rumput lagi. Sehingga sangat terjadi efisiensi. Pembersihan kandang kita lakukan 1 hari 1 kali pada waktu pagi hari atau sore hari. Apa yang kita manfaatkan dari kotoran kambing, kita menghasilkan kotoran kambing sendiri kita pakai untuk pupuk. Kemudian yang kedua, kita menghasilkan kencing kambing. Kencing kambing kita olah untuk menjadi POC, pupuk organik cair. Sehingga ini akan menghasilkan nilai jual yang lebih ekonomis. Seperti di dalam teori-teori saya mengatakan bahwa ketika kita memelihara kambing, kita jauh lebih berharga dalam menggunakan limbahnya. Karena itulah yang jauh lebih bernilai. Kotoran kambing ini kita pakai untuk bahan pakan ayam. Setelah dia untuk dimakan ayam, kita olah baru untuk menjadi kompos. Kalau kencing kambing, kita olah jadi POC dan kita akan memprosesnya menjadi pupuk organik cair. Setelah pakan jadi difermentasi minimal 24 jam, dan kita bisa aplikasikan untuk pakan ayam seperti ini. Maka ciri khas utamanya akan terjadi adalah ayam menjadi jauh lebih sehat. Kemudian kualitas daging akan sangat bagus. Ini adalah jikalau kita menggunakan pakan fermentasi. Dan kita akan melihat bedanya akan pakan fermentasi dengan pakan tidak fermentasi ketika kita memotongnya dan kita bisa merasakan dagingnya. Jadi selain kita menggunakan pakan fermentasi, yang perlu kita tambahkan untuk ayam yang di kandang, dia juga perlu vitamin. Dia perlu sayur. Jadi kenapa kita harus kasih makan sayur? Karena dia memerlukan vitamin. Kecuali di dalam kandang yang kita liter, kandang yang pakai alas tanah, kita menambahkan kotoran kambing di sana. Kenapa kotoran kambing itu penting? Karena itu sebagai sumber sayurnya dia. Ini sebagai sumber vitamin dan sumber mineralnya dia. Ini bagi semua ternak membutuhkan ini. Setelah kotoran kambing kita bersihkan, kita akan aplikasikan langsung di dalam kandang ayam sebagai nutrisi dan sebagai sumber vitamin bagi ayam itu.
Karena di dalam kotoran kambing banyak mengandung vitamin B kompleks, B1, B6, dan B12. Dan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan daya tahan tubuh bagi ayam sendiri. Yang diperlukan ayam tadi, dia makan rumput, dia juga makan kotoran kambing. 1 minggu sekali kita keluarkan untuk dia memenuhi kebutuhan nutrisinya dia. Bukan di makanan, bukan di protein, bukan di karbohidrat, tapi dia memenuhi di mineral dan vitamin. Yang itu ada di dalam rumput dan itu ada di dalam pasir atau biji-bijian, batu-batu yang ada di luar. Ayam yang ada di dalam integrated farm kita perlukan sebagai investasi yang akan menghasilkan penghasilan bagi kita. Dia bisa menghasilkan bulanan, dia juga bisa menghasilkan 6 bulanan, dan dia juga penghasilan tahunan. Apa yang dihasilkan dari ayam adalah dia mengkonsumsi dan mengolah limbah dari kambing untuk dijadikan kompos, dan dia akan memecah kotoran kambing yang bulat untuk bisa dipakai lebih hancur. Kemudian yang kedua, di dalam ayam kita memerlukan kandang. Berapa paling ideal ukuran kandang yang kita butuhkan? Kita buat kandang seperti ini dengan ukuran panjang 1,25 meter dikalikan 3 meter. 125 cm dikalikan 3 meter cukup untuk 15 ekor ayam dengan 15 induk dan 1 pejantan. Kemudian ayam kita pelihara dengan sistem liter. Bawahnya kita buat dari tanah dan diisi dengan kotoran kambing setiap minggu 1 timba. Kemudian diberikan pakan tambahan dari limbah rumah tangga, dan itu akan menjadi satu kombinasi antara kambing dengan pengolahan limbah dan pembuatan pupuk. Ayam akan sehat ketika dia mengkonsumsi ini terus-menerus. Apa yang kita hasilkan ketika ayam ini dalam kondisi liter seperti ini? Dia lebih bebas, dia lebih sehat, karena apa? Dia bergerak. Dibanding dengan kandang baterai, ayam ini akan jauh lebih efektif di dalam kandang liter model portal seperti ini. Ini adalah ayam yang berumur 4 bulan dengan kondisi badan yang cukup sehat, dengan kondisi daging yang proporsional. Kita akan potong ayam ini untuk kita melihat bagaimana dampak dari menggunakan pakan yang fermentasi, bagaimana dengan rasanya. Kita akan mengolah ayam tanpa menggunakan bumbu. Dan kita akan lihat keempukan ayam sendiri, kualitas dari daging sendiri. Jadi nanti kita akan buktikan apakah ada pengaruh antara pakan yang biasa dengan pakan yang fermentasi. Ini adalah berat ayam umur 4 bulan, 1,2,5 kilo. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaan ayam yang memakan fermentasi dengan ayam yang tidak. Kita akan melihat apa yang lebih bagus di sini. Yang kita lakukan, kita akan buka. Hampir lemaknya sangat bagus. Tidak ada lemak di sini. Lemaknya tidak lemak yang warna putih ataupun tebal, tapi lemaknya adalah lemak kuning yang sangat sehat. Lemaknya sangat sedikit. Ini bedanya, lemaknya dia sangat sehat, lemak kuning, bukan lemak putih yang biasanya, sangat tipis. Beda. Bagaimana dengan hatinya? Hatinya sangat sempurna. Tidak bengkak. Pada ayam-ayam tertentu, dia punya hati yang sangat besar. Itu menunjukkan dia stres. Sehingga dia mengalami pembengkakan hati. Dan ini hatinya bagus. Sangat bagus. Ciri kalau dia ternak yang bagus, ketika kita kupas dia sangat mudah. Sangat bagus, sempurna. Ini adalah ciri ketika kita menggunakan pakan fermentasi dengan pakan yang organik. Ini 1,30 meter. Oke. 90 ditambah 82. Berarti kurang 18 cm. Kurang 18 cm 2 meter. Ini sudah cukup bagus untuk usia ayam 4 bulan. Dalam pemeliharaan ternak, kita memerlukan nutrisi dan kita juga memerlukan obat.
yang membantu di dalam usaha ini. Kalau kita tidak menggunakan obat-obatan, maka ketika masa-masa perubahan cuaca, di masa-masa kondisi ternak yang stres akan sangat mempengaruhi kesehatan ayam. Seperti misal, penyakit-penyakit yang banyak menyerang ayam, puyuh, bebek, kambing adalah pada waktu datangnya masa pancaroba, setelah musim perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan, atau dari musim penghujan ke musim kemarau. Penyakit yang biasa muncul adalah seperti penyakit batuk, pilek, demam. Kemudian kalau untuk ayam ada flu burung, ada penyakit-penyakit stres dan lain sebagainya. Bagaimana dengan cara tradisional kita bisa mengobatinya, bagaimana kita menghalangi supaya tidak terjadi satu penyakit. Ini yang harus kita persiapkan. Kita melakukan satu tindakan yang preventif, pencegahan, supaya penyakit itu tidak menyerang ternak kita. Ada beberapa bahan-bahan tertentu yang secara umum ini sangat bagus di dalam pemeliharaan ternak. Di antaranya kita bisa menggunakan kunyit. Kunyit adalah satu tanaman rempah yang memiliki khasiat, dia sebagai antibiotik. Kunyit ini adalah antibiotik alami tertinggi. Ketika kita menggunakan kunyit, kemudian kita fermentasi, maka ternak kita akan jauh dari penyakit, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan karena virus. Jadi kunyit ini untuk mengobati penyakit yang disebabkan karena virus, seperti flu burung dan lain sebagainya. Kemudian kita juga memerlukan jahe. Jahe ini adalah satu tanaman yang bersifat panas, yang akan kita pergunakan untuk apa? Pada waktu ternak kita mengalami kondisi demam, ketika daya tahan tubuhnya turun, dia akan disertai dengan rasa sakit. Untuk mengatasi rasa sakit itu kita memerlukan satu hal yang menghangatkan tubuh. Jahe ini bersifat menghangatkan dan dia sangat membantu di dalam peredaran darah. Ketika peredaran darahnya dia lancar, maka penyakitnya akan berangsur-angsur akan membaik. Jadi jahe bukan mengobati, tapi jahe membantu tubuh keadaan yang nyaman, sehingga ternak kita bisa istirahat dan dia bisa sembuh kembali. Kemudian yang ketiga, tanaman yang paling umum kita gunakan adalah temulawak. Temulawak modelnya seperti ini, dengan warna kuning tapi tidak terlalu kuning. Dia berkhasiat untuk membantu ayam maupun itik ataupun kambing di dalam bagian nafsu makan. Dia sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan. Ada beberapa tanaman selain temulawak, ada temuireng dan lain sebagainya, tapi temulawak berspektrum lebih luas. Selain dia meningkatkan nafsu makan, dia juga memperbaiki kerja hati. Ketika ternak kita mengkonsumsi temulawak, maka hatinya akan baik. Hatinya akan betul-betul sempurna dan tidak ada lemak yang ada di dalamnya. Temulawak harus dikombinasi dengan gula merah, supaya apa? Hasil maksimal temulawak itu ketika kita campur dengan gula merah. Berapa hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukannya dengan perbandingan yang seimbang. Semua bahan yang kita pergunakan maksimal, yang kita pergunakan adalah 5% dari total berat yang kita pergunakan. Seperti misal, kita akan membuat satu produk sebanyak 1.500 ml. 1,5 liter. Berarti berapa banyak bahan yang kita butuhkan? Untuk temulawak kita membutuhkan sebanyak 5% kali 1.500. Berarti 75 gram. Ini adalah satu rumusan yang kita pakai untuk membuat satu produk. Jadi seandainya kita punya 3 bahan, kita mempunyai 3 tempat yang berbeda. Kita akan menggunakannya secara terpisah. Karena apa? Ketika kita menggunakan fermentasi, kita menghasilkan mikroorganisme atau bakteri lokal yang ada di dalamnya. Ketika kita mengaplikasikannya, kita bisa menjoinnya, kita bisa mencampurnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan kita. Ini tadi adalah produk yang kita buat untuk yang di dalam, untuk yang dikonsumsi oleh ternak kita. Kalau kita juga membutuhkan obat-obatan tertentu, ketika kambing kita dia kena kutu, dia terkena luka, dia terkena penyakit-penyakit kulit yang lainnya, ataupun mungkin dia terbentur, ataupun mungkin sariawan di bibirnya, kita menggunakan obat luar. Apakah obat luar yang paling bagus? Kita menggunakan sirih. Daun sirih adalah satu daun yang mempunyai nilai antiseptik yang paling tinggi. Daun sirih ini adalah daun yang bagus untuk mengatasi kutu, untuk mengatasi penyakit di kudis, di kambing, untuk mengatasi penyakit kulit pada kambing. Kalau pada ayam setelah dia mengeram, biasanya dia banyak sekali berkutu. Bagaimana caranya? Kita memandikan dengan air sirih. Karena daun sirih adalah antiseptik terbaik.
Selain antiseptik terbaik dari daun sirih, dia akan mempunyai kerja maksimal ketika kita campur dengan asam jawa. Asam jawa adalah asam yang bersifat asam, yang berasa asam, dan dia mempunyai fungsi yang luar biasa. Ketika sirih dicampur dengan asam akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk obat jamur ataupun obat antiseptik yang lainnya. Kemudian kita mencampur dengan air kelapa, dicampur dengan gula. Yang harus kita lakukan adalah kita mulai menyimpan dalam botol seperti ini untuk kita fermentasi. Berapa lama waktu fermentasi? Untuk membuat mol, mikroorganisme lokal, yang kita butuhkan adalah waktu 14 hari. Kenapa kita harus membuat terpisah untuk membuat mol seperti ini? Karena kita mengembangkan mikroorganismenya. Bukan kandungan dari satu bahan dicampur, tapi hanya mikroorganisme lokalnya yang kita perbuat. Untuk apa hal itu terjadi? Karena kita akan mendapatkan hasil maksimal dari satu produk. Ketika dia setelah umur 14 hari, maka seluruh enzim akan keluar, seluruh metabolisme yang ada di dalam dia akan berkembang dan bermultifikasi, sehingga ini akan sangat efektif. Setelah 12 hari kita bisa mencampurnya untuk membuat satu tujuan tertentu. Seperti misal, kita mempunyai ayam yang hari ini dia sakit, dia mulai ngantuk, dia mulai pilek, dia keluar ingus. Apa yang harus dilakukan? Berarti kita membuat kunyit untuk antibiotiknya, dan kita membuat temulawak untuk nafsu makannya, kita tambah jahe sedikit supaya badannya jadi hangat. Komposisi terbesar adalah di temulawak dan di kunyitnya untuk mengatasi antibiotiknya. Tetapi pada waktu udara dingin, pada waktu siang panas dan malam dingin, yang harus kita kasih adalah jahe yang lebih banyak daripada yang lainnya. Ketika ayam kita tidak mau makan, dia nafsu makannya mulai berkurang, kita menambahkan temulawak dalam jumlah yang cukup banyak. Komposisi ini mempengaruhi kandungan. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita mengetahui kondisinya. Kenapa selalu saya katakan, kita tidak perlu memelihara banyak, tapi kita betul-betul mengerti bahasa dari ternak kita adalah di sini. Ketika kita tahu kondisi ternak kita akan betul-betul memahami apa yang harus kita lakukan. Banyak peternak tidak menyadari hal ini dan dia menganggap semua biasa, karena dia tidak mau tahu keadaan ternaknya. Dan inilah fungsi kita membuat obat di dalam untuk peternakan kita. Bagaimana caranya untuk membuat obat luar? Obat luar adalah kita perlukan ketika kambing kita atau ayam kita terkena kutu, terkena jamur, terkena penyakit-penyakit pada kulitnya. Biasanya pada kambing ketika dia sering kali makan sesuatu yang membuat aroma tinggi, dia sering kali gatal di hidungnya sehingga dia menggaruk-garukkan hidungnya dan dia akhirnya menjadi luka. Bagaimana kita mengobati luka itu? Untuk mata kambing juga sama. Untuk ayam di kakinya biasanya dia seringkali terkena infeksi sehingga kakinya menjadi bengkak. Apa yang harus kita buat adalah antiseptik yang sehat untuk ternak kita. Bahan yang kita membutuhkan sirih, kita membutuhkan asam, dan kita membutuhkan garam. Ini yang kita perlukan. Jadi dicampur dengan air kelapa. Berapa komposisinya? Kita menggunakan sirih sebanyak 5%, kita menggunakan asam sebanyak 5%, dan kita menggunakan jawa sebanyak 5% dari total air yang kita pergunakan. Bagaimana caranya? Mari kita akan bersama-sama mempraktekannya.
mal dan kita membuat obat luar, kita berarti punya tanggung jawab baru. Apa yang harus kita lakukan setiap hari? Karena ini berasal bahan baku dari air kelapa ditambah dengan gula ditambah dengan mikroorganisme, maka yang terjadi adalah terjadi reaksi kimia di dalamnya. Tugas kita adalah minimal dalam waktu 1 hari 3-4 kali harus dikocok seperti ini dan dibuka setiap 3-4 hari untuk mengeluarkan gas yang ada. Jadi setiap 1 hari minimal 4 kali ini harus dilakukan. Ini akan menjadi masak ketika kapan? Ketika semua gas sudah selesai, ketika proses mikroorganisme sudah selesai. Dan itu sudah menunjukkan bahwa proses kimia telah selesai. Itu bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Penggunaan untuk obat luar ini dengan cara minimal kita taruh di pada luka atau pada penyakit minimal 1 hari 2 kali, pagi atau sore. Dan ini sangat membantu sekali ketika pada kudis, pada kambing yang harus kita lakukan, kita bersihkan kambingnya, kemudian kita gosok dengan cairan ini. Ini yang kita lakukan. Apa yang dibutuhkan dalam proses pembuatan POC? Yang pertama adalah urin dari ternak. Sebenarnya semua urin bisa kita olah menjadi POC dengan satu prinsip. Urin yang ada kita tambahkan 2% gula atau kita bisa tambahkan dengan karbohidrat. Setelah itu yang paling penting kita berikan oksidasi. Oksidasi seperti ini. Jadi kita memberikan oksigen di dalam prosesnya sehingga terjadi proses pembakaran. Apakah yang dihasilkan dari proses oksidasi seperti ini? Dia akan menghasilkan amonia yang lebih tinggi dan ketika amonia ditambah gula akan menghasilkan protein. Protein inilah yang sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup termasuk tanaman, ikan, bahkan sayuran dan semua ternak sekalipun sebenarnya bisa. Tetapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Ternak tidak boleh dengan ternak. Artinya seperti kambing, kita tidak bisa memanfaatkan urin kambing untuk kambing. Kita bisa membantu mungkin dengan menggunakan urin kelinci atau urin sapi. Tetapi untuk urin kambing tidak boleh untuk kambing. Urin kambing bisa untuk ayam, bisa untuk tanaman, bisa untuk ikan. Tapi rekomendasi saya adalah kalau bisa kita menggunakan urin untuk tanaman dan ikan. Prosesnya yang kita perlukan adalah selama minimal 3 hari sampai 5 hari. Jadi sampai berbau apa? Sampai berbau asam dan berbuih. Ketika dia berbuih berarti kandungan mikroorganisme di dalam POC sangat tinggi sekali.